tiga digit NIM terakhir 125. Dengan saya Muhammad Lutfi dengan 3 digit NIM terakhir 124. Dengan saya Mutia dan 3 digit NIM terakhir 118. Pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer bisa saling mengenali dan berkomunikasi dalam jaringan? Nah, kuncinya ada pada pengalamatan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memerlukan alamat agar bisa dikenali. Sama seperti rumah yang punya alamat yang unik, komputer juga punya alamat sendiri yang disebut alamat IP. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan yang benar. Alamat IP sendiri adalah sebuah kombinasi angka yang berfungsi seperti identitas komputer dalam jaringan. Saat kita mengakses internet atau terhubung ke jaringan yang lokal, alamat IP inilah yang memastikan komputer kita bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Ada dua jenis alamat IP yang umum digunakan. Yang pertama ada IPv4 yang terdiri dari 4 kelompok angka dipisahkan oleh titik, dan IPv6 yang lebih panjang karena menggunakan kombinasi angka dan huruf untuk mendukung lebih banyak perangkat di jaringan. Tapi bagaimanakah alamat IP ini dialokasikan? Ada dua cara pengalokasian alamat IP, yaitu secara statis dan dinamis. Jika menggunakan alamat IP statis, maka kita harus menetapkan sendiri alamat IP secara manual. Cara ini sering digunakan untuk server atau perangkat yang membutuhkan alamat yang tetap. Sebaliknya, jika menggunakan alamat IP dinamis, maka alamat diberikan secara otomatis oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Cara ini lebih praktis karena perangkat akan mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa perlu kita atur secara manual. Struktur alamat IP terdiri dari dua bagian utama, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID digunakan untuk mengenali jaringan tempat perangkat berada, sedangkan Host ID adalah identitas unik untuk setiap perangkat dalam jaringan tersebut. Sekarang, bagaimanakah cara kita mengatur alamat IP di komputer? Caranya cukup mudah, yaitu di Windows kita bisa membuka Control Panel, masuk ke Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Settings. Setelah itu, klik kanan pada koneksi yang digunakan, pilih Property, lalu cara Internet Protocol version 4. Di sini kita bisa memilih apakah ingin menggunakan alamat IP secara otomatis melalui DHCP atau memasukkan alamat IP secara manual. Untuk pengguna Linux atau Mac, pengaturannya juga bisa diakses melalui menu jaringan dengan langkah yang hampir sama. Jadi, pengalamatan komputer sangat penting dalam jaringan agar komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan lancar. Dengan memahami alamat IP, cara pengalokasiannya, serta bagaimana mengaturnya di komputer, kita bisa lebih memahami cara kerja jaringan yang kita gunakan setiap hari. Apa sih pengertian dari DHCP? DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini memungkinkan perangkat di jaringan untuk secara otomatis mendapatkan alamat IP dan informasi konfigurasi lainnya dari server DHCP, sehingga mengurangi kebutuhan untuk konfigurasi manual pada setiap perangkat. Dengan DHCP, administrator jaringan dapat lebih efisien dalam mengelola alamat IP dan pengaturan lainnya. Lalu apa fungsi utama DHCP? Fungsi utama DHCP meliputi yang pertama, penyediaan alamat IP. Itu DHCP secara otomatis mengalokasikan alamat IP yang unik kepada setiap perangkat yang terhubung di jaringan untuk menghindari konflik alamat IP. Yang kedua, konfigurasi pengaturan jaringan. Selain alamat IP, DHCP juga dapat memberikan informasi seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server kepada perangkat. Lalu yang ketiga, ada manajemen penggunaan alamat IP. Server DHCP mengelola dan mengontrol alokasi alamat IP, memastikan bahwa alamat yang tidak digunakan dapat dipinjamkan kembali kepada perangkat lain di jaringan. Lalu bagaimana cara kerja DHCP? Proses kerja DHCP terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, permintaan DHCP discover. Ketika perangkat baru terhubung ke jaringan, ia mengirimkan permintaan DHCP discover untuk setiap server DHCP yang tersedia. Lalu yang kedua, balasan DHCP offer, yaitu server DHCP yang menerima permintaan akan merespon dengan penawaran alamat IP dalam bentuk DHCP offer, termasuk informasi konfigurasi lainnya.
Lalu yang ketiga ada permintaan DHCP request. Perangkat kemudian mengirimkan permintaan DHCP request sebagai konfirmasi untuk menerima penawaran dari server tertentu. Lalu yang keempat ada penetapan alamat IP, yaitu setelah menerima permintaan, server DHCP akan menetapkan alamat IP yang telah ditawarkan kepada perangkat dan mengirimkan konfigurasi jaringan lainnya. Lalu yang kelima, ada konfirmasi DHCP acknowledge, yaitu perangkat mengirimkan konfirmasi kepada server bahwa ia telah menerima alamat IP dan konfigurasi yang ditetapkan. Lalu yang keenam dan yang terakhir yaitu pembaruan dan perpanjangan. Yaitu selama perangkat terhubung ke jaringan, server DHCP secara berkala memperbarui dan memperpanjang penyewaan alamat IP untuk memastikan validitasnya. Nah, selanjutnya adalah manfaat menggunakan DHCP. Penggunaan DHCP dalam jaringan komputer memberikan beberapa manfaat. Yang pertama ialah otomatisasi dan kemudahan konfigurasi. DHCP secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat sehingga tidak perlu konfigurasi manual. Kemudian yang kedua, efisiensi dalam manajemen alamat IP. DHCP memungkinkan pengguna kembali ke alamat IP yang tidak digunakan melalui mekanisme leasing atau sewa, sehingga menghindari kehabisan alamat IP dalam jaringan besar. Kemudian yang ketiga, mengurangi konflik alamat IP. DHCP memastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan alamat IP yang unik, sehingga menghindari konflik alamat IP yang sering terjadi dalam konfigurasi manual. Kemudian yang keempat, kemudahan dalam pemeliharaan dan skalabilitas. Dengan DHCP, administrator jaringan dapat dengan mudah menambahkan perangkat baru ke jaringan tanpa perlu melakukan konfigurasi manual, menjadikannya lebih skalabel untuk jaringan besar. Kemudian manfaat yang nomor 5 yaitu konfigurasi tambahan secara otomatis. Selain alamat IP, DHCP juga dapat mengonfigurasi gateway default, subnet, mask, DNS server, dan informasi jaringan lainnya tanpa perlu pengaturan manual. Kemudian nomor 6, keamanan yang lebih baik. DHCP dapat dikombinasikan dengan fitur keamanan seperti DHCP snooping untuk mencegah serangan dari perangkat yang tidak sah. Nah, karena manfaat-manfaat ini, DHCP sering digunakan dalam jaringan perusahaan, kampus, dan bahkan jaringan rumah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan manajemen jaringan. Kemudian, DHCP server juga menyediakan berbagai informasi penting kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti informasi utama yang diberikan oleh DHCP server sebagai berikut, yaitu alamat IP. DHCP server mengalokasikan alamat IP unik untuk setiap perangkat yang terhubung, memastikan tidak ada konflik alamat IP di jaringan 12. Kemudian subnet mask. Informasi ini membantu perangkat memahami batasan jaringan dan mengidentifikasi bagian mana dari alamat IP yang merupakan jaringan dan bagian mana yang merupakan host 46. Nah, kemudian ada gateway default. DHCP server memberikan alamat dari gateway default yang diperlukan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan keluar subnet lokal 13. Selanjutnya ada DNS server. Alamat server DNS juga disediakan yang memungkinkan perangkat untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP 46. Kemudian list time, yaitu informasi mengenai waktu sewa alamat IP yang menunjukkan berapa lama perangkat dapat menggunakan alamat IP sebelum harus memperbarui permintaan sewa 35. Kemudian yang terakhir ada informasi tambahan. DHCP juga dapat menyediakan informasi tambahan seperti NTP server dan konfigurasi lainnya sesuai kebutuhan spesifik jaringan 67. Nah, dengan informasi ini, perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi secara efektif dalam jaringan tanpa memerlukan konfigurasi manual. Selanjutnya ada pengertian MAC address atau biasa disebut Media Access Control Address.
yaitu alamat fisik unik yang diberikan oleh produsen perangkat keras jaringan seperti kartu jaringan NIC atau Network Interface Card untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Alamat ini bersifat permanen dan tertanam di perangkat keras. Meskipun beberapa perangkat mendukung mengubah alamat MAC secara manual, alamat ini digunakan pada lapisan data link atau layer 2 dalam model OSI untuk komunikasi antar perangkat di jaringan lokal seperti Ethernet, Wi-Fi, atau Bluetooth. Format MAC address yaitu yang pertama panjang ada 48 bit atau 6 byte. Panjang alamat MAC adalah 48 bit atau 6 byte, di mana setiap grup terdiri dari 2 karakter heksadesimal yang mewakili nilai dari 0 hingga 255 dalam desimal. Yang kedua, representasi ditulis dalam 12 digit bilangan heksadesimal, biasanya dipisahkan oleh tanda titik 2 atau tanda hubung. Contohnya adalah 00.21B.244.211.23A.2B7. Adapun strukturnya terdiri dari 6 digit pertama yaitu Organizationally Unique Identifier atau OUI yang menunjukkan pabrikan perangkat. 6 digit terakhir yaitu nomor unik yang dihasilkan oleh pabrikan untuk membedakan perangkat. Adapun fungsi dari MAC address yaitu yang pertama identifikasi perangkat, yaitu memberikan identifikasi unik untuk setiap perangkat di jaringan lokal. Yang kedua ada komunikasi data, digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat dalam jaringan lokal seperti pengalamatan frame Ethernet. Yang ketiga ada keamanan jaringan, yaitu dapat digunakan untuk mengontrol akses jaringan melalui fitur MAC filtering. Yang keempat yaitu dukungan protokol jaringan, digunakan oleh protokol seperti ARP Address Resolution Protocol untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC dalam jaringan. Perbedaan dengan IP address yaitu yang pertama MAC address bersifat tetap dan ditanamkan oleh produsen perangkat keras, sementara IP address bersifat logis dan dapat diubah oleh atau dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan. Yang kedua, MAC address bekerja pada lapisan data link atau layer 2, sedangkan IP address bekerja pada lapisan jaringan atau layer 3 dalam model OSI. Dalam memahami konsep MAC address, mahasiswa dapat lebih mudah memahami bagaimana perangkat dikenali dan berkomunikasi dalam jaringan komputer. Untuk mengetahui alamat MAC dari router, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama melalui antarmuka atau web router. Yang pertama masuk ke antarmuka web router dengan memasukkan alamat IP router di browser, umumnya 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Kemudian login menggunakan username dan password router. Dan selanjutnya cara bagian yang berkaitan dengan status atau network untuk menemukan informasi mengenai alamat match router. Yang kedua, menggunakan command line, yaitu jika kita menggunakan sistem operasi Windows, buka command prompt dan ketik perintah arp-a, ini akan menampilkan daftar alamat IP dan alamat match yang terhubung ke jaringan yang kita pakai. Kemudian untuk pengguna Linux atau Mac OS, buka terminal dan ketik perintah yang sama yaitu arp-a. Dengan informasi ini, kita dapat dengan mudah menemukan dan memahami format alamat match dari router atau perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya ada Address Resolution Protocol atau biasa disebut ARP, yaitu protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menemukan alamat match dari perangkat berdasarkan alamat IP yang diketahui. ARP beroperasi antara lapisan jaringan atau layer 3 dan lapisan data link atau layer 2 dalam model OSI, dan merupakan bagian penting dalam komunikasi data di jaringan lokal seperti Ethernet. Fungsi utama dari ARP yaitu yang pertama menerjemahkan alamat IP ke MAC address. ARP bertugas untuk menghubungkan alamat IP yang bersifat logis dengan alamat match yang merupakan alamat fisik perangkat di dalam jaringan. Proses ini sangat penting karena perangkat dalam jaringan komunikasi menggunakan alamat match. Kedua, komunikasi data. Sebelum data dapat dikirim antar perangkat, sistem perlu mengetahui alamat match dari perangkat tujuan. ARP memungkinkan perangkat untuk menemukan alamat match tersebut dengan mengirimkan permintaan ke seluruh jaringan.
Adapun cara kerja dari ARP yaitu pertama, ARP request yaitu ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke alamat IP tertentu tetapi tidak mengetahui alamat match-nya, ia akan mengirimkan permintaan ARP ke jaringan. Permintaan ini berisi alamat IP tujuan dan meminta perangkat dengan alamat IP tersebut untuk memberikan alamat match-nya. Yang kedua adalah ARP reply. Perangkat yang memiliki alamat IP yang diminta akan merespon dengan mengirimkan balasan ARP yang mencakup alamat match-nya. Dan selanjutnya ketiga yaitu tabel ARP. Setelah menerima balasan, perangkat menyimpan informasi ini dalam tabel ARP untuk mempercepat proses komunikasi di masa mendatang, sehingga tidak perlu mengulangi permintaan ARP setiap kali ingin berkomunikasi dengan perangkat yang sama. Adapun pentingnya ARP dalam jaringan, yaitu tanpa ARP, komunikasi di jaringan lokal tidak akan mungkin terjadi, karena perangkat hanya dapat beroperasi menggunakan alamat IP tanpa mengetahui bagaimana cara mengirimkan data secara fisik. Protokol ini memastikan bahwa data dapat dikirim dengan benar dari satu perangkat ke perangkat lain melalui pemetaan yang efisien antara alamat logis dan fisik. Dengan demikian, ARP memainkan peran krusial dalam memastikan komunikasi yang efektif dan efisien dalam jaringan komputer. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.